Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas PM03, NIM 18470425053. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup dengan materi tentang energi. Nah, teman-temanku sekalian, mari kita lihat penjelasan singkat saya. Nah, teman-temanku sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang energi secara umum. Pengertian energi. Energi adalah sesuatu yang dapat membuat sebuah benda, baik benda hidup maupun benda mati, dan mampu melakukan pekerjaan usaha atau melakukan perubahan. Nah, gambar di samping adalah gambar kerjanya. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar panasnya. Nah, bentuk energi yang umum diantaranya adalah energi kinetik. Dari benda bergerak, energi radiasi dari cahaya, dan radiasi elektromagnetik. Energi potensial yang tersimpan dalam sebuah benda karena posisinya seperti medan gravitasi, medan listrik, atau medan magnet. Dan energi panas yang terdiri dari energi potensial dan kinetik mikroskopik dari gerakan-gerakan partikel yang tidak beraturan. Nah, ini adalah gambar energi kinetik, energi radiasi, dan energi potensial. Selanjutnya kita akan menjelaskan aliran energi secara ekosistem. Gambar di samping adalah gambar cahaya matahari. Nah, di mana cahaya matahari ini ditangkap oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Nah, peran cahaya matahari ini bagi tumbuhan atau tanaman sebagai fotosintesis. Dalam proses ini, energi matahari berubah bentuk menjadi energi kimia yang dapat diheterotrof melalui rantai makanan. Kemudian, siklus biogeokimia, di mana pertukaran materi seperti siklus antara organisme dan lingkungan tidak hidup disebut sebagai siklus biogeokimia. Nah, siklus biogeokimia ini sangat berperan penting, antara lain adalah siklus karbon, nitrogen, air, oksigen, dan fosfor belerang. Selanjutnya adalah konsumen, di mana konsumen ini sebagai organisme pada suatu ekosistem. Nah, tidak bisa membuat makanannya sendiri. Mereka tergantung pada organisme lain. Untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan mereka, konsumen dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, herbivora, karnivora, dan omnivora. Selanjutnya kita akan pengurai, di mana pengurai ini merupakan sistem daur ulang bawaan dari alam dengan memecah matahari dari pohon mati hingga limbah dari hewan lain. Kemudian piramida energi, di mana piramida energi ini merupakan alat lain yang dipakai oleh para ahli ekologi dalam memahami peran organisme pada suatu ekosistem dan beberapa banyak energi yang tersedia di setiap tahap jaringan makanan. Piramida energi ini akan menunjukkan bagaimana ekosistem secara alami membatasi jumlah pada setiap jenis organisme yang bisa dipertahankannya. Kemudian rantai makanan, di mana pada rantai makanan ini dalam suatu ekosistem hanya tumbuh yang bisa menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia. Berikut ini beberapa bentuk dari rantai makanan, antara lain yang pertama, rantai makanan rerumputan, rantai makanan parasit, rantai makanan penguraian. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi dampak energi terhadap lingkungan. Nah, angin. Energi angin ini tidak bisa diprediksi sama sekali, dikarenakan oleh aksi angin sangat sulit untuk merencanakan manajemen Anda, karena tidak selalu ada urusan angin dan Anda bahkan tidak dapat mengendalikan stabilitas tertentu dalam kecepatannya. Nah, ini adalah gambar energi bakar fosil. Nah, yang pertama itu adalah gambar dampak terhadap udara dan iklim. Nah, yang kedua adalah dampak terhadap perairan.
Yang ketiga, dampak terhadap tanah. Nah, itu adalah gambar tentang dampak energi terhadap lingkungan. Nah, ada 3 gambarnya yang saya tampilkan di atas. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ada beberapa caranya. Yang pertama, matikan lampu jika tidak digunakan pada siang hari. Kedua, mengganti lampu dengan yang hemat energi, mematikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan, menggunakan kendaraan seperlunya menghemat energi, mencabut cas handphone atau skalar saat tidak digunakan untuk menghemat listrik. Kemudian selanjutnya adalah energi berkelanjutan, di mana energi berkelanjutan ini adalah penyediaan energi yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini adalah gambar yang saya tampilkan adalah gambar energi yang berkelanjutan. Demikianlah penjelasan materi singkat saya tentang energi. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.